Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunyipto dari SMK Muhammadiyah Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Di sini saya akan menunjukkan letak dari sensor-sensor dan aktuator pada kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 ya. Ya, langsung saja di sini bisa fokus ya, sana. Bisa fokus sana. Ya, di situ ada MAP. Nah, ini ya. Ini adalah MAP, sensor MAP. Letaknya di sini. Itu manifold absolute pressure yang berfungsi untuk mendeteksi kevakuman pada intake manifold setelah throttle body yang diakibatkan isapan dari engine. Ini juga disebut juga sebagai sensor vakum karena memang untuk membaca atau mengindra atau menyensor tekanan yang ada di dalam intake atau vakum dalam engine ya. Kemudian ada yang namanya TPS ya, sebelah sini. Mungkin sebelah sini ya. Ini TPS, throttle position sensor. Nah, ini ini ya. Ya, di sini throttle position sensor berfungsi untuk memantau posisi throttle apakah terbuka sebagian atau terbuka penuh atau tertutup, dan untuk mengetahui berapa persen katup gas throttle valve dibuka atau seberapa lebar katup gas terbuka saat pedal gas diinjak ya. Semakin besar bukaan throttle yang terbaca, maka ECU akan memberikan bahan bakar lebih banyak jika dibanding ketika bukaan throttle kecil. Kemudian yang selanjutnya ada ECT atau biasa dinamakan WTS, Water Temperature System. Letaknya di belakang sana ya, biasanya di sini nggak terjangkau, maaf nggak kelihatan. Itu untuk mengetahui suhu air pendingin atau coolant ya. Kemudian ada CMP, Crankshaft Position Sensor, letaknya di sini belakang sini ya, ini ya, ya di sini sebaris dengan camshaft. Di situ fungsinya untuk memberikan data masukan ke ECU tentang posisi langkah mesin untuk menentukan langkah hisap, di mana saat langkah ini terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian. Kemudian yang selanjutnya ada CKP, Crankshaft Position Sensor, letaknya di bawah sini ya. Nah, ini situ, itu ya, Crankshaft Position Sensor CKP ya. Di situ untuk mengetahui atau mendeteksi posisi crankshaft atau force angle ya, untuk mengirim sinyal ke ECU, untuk mengatur waktu terjadi penyemprotan bahan bakar, menentukan lama penyemprotan, penghentian pasokan bahan bakar pada waktu deselerasi, dan menentukan waktu pengapian. Kemudian di sebelah sini ada yang namanya IAT, Intake Air Temperature. Di situ berfungsi untuk mengukur suhu udara masuk. Kemudian ada O2 sensor, oksigen di sini ya. Ini ya. Adalah sensor gas buang. Sensor oksigen berfungsi untuk mengukur kadar oksigen pada gas buang. Kadar oksigen ini akan menunjukkan tingkat emisi yang dihasilkan mesin, sehingga kadar gas buang ini dapat diketahui sempurna atau tidaknya pembakaran yang terjadi di dalam silinder. Kemudian yang selanjutnya adalah aktuator ya, adalah di sini ada VCV. Nah, ini adalah aktuator VCV, adalah untuk membuka saluran uap bensin
dari tangki melalui circle canister, uap bensin dari tangki tersebut akan ikut terbakar di dalam mesin. Biasanya dia bekerja setelah kondisi mesin itu sudah panas. Kemudian ada yang namanya ISC, Idle Speed Control. Nah, ini ya, di sini ini ya. Idle Speed Control ya. Merupakan aktuator ya, berfungsi untuk mengatur kecepatan idle mesin dengan mengatur suplai udara di idle port pada throttle saat idle atau stasioner, langsam atau putaran tanpa beban. Kemudian ada OCV, ini ya, nah, kelihatan ya, OCV, Oil Control Valve, ya, berfungsi untuk mengatur jumlah oli yang masuk ke VVTi, ya. Kemudian ada injektor. Nah, ini ya, injektor di sini merupakan aktuator yang berfungsi untuk menyemprotkan atau mengabutkan bensin ke dalam mesin. Mengabutkan bensin ke dalam mesin atau ke dalam ruang bakar. Kemudian ada pompa bahan bakar, letaknya di dalam tangki ya. Kemudian ada kontrol electric cooling fan. Nah, ini sebelah sini. Nah, ini. Nah, di sini. Kontrol ini sebelah sini. Nah, ini ya. Ini ya, dia bila AC dihidupkan maka electric fan akan bekerja, atau ketika temperatur engine mencapai 90 derajat Celcius maka electric fan akan bekerja untuk mendinginkan air pendingin. Oke. Yang selanjutnya kita bisa bergerak ke arah dalam dashboard ya. Di sini bisa difokuskan ke sana. Nah, di sana ya ada yang namanya check engine lamp, atau ini ya, check engine lamp atau MIL atau malfunction indicator lamp. Nah, itu nanti ketika mesin hidup harusnya check engine lamp atau MIL itu mati. Itu menandakan apa? Tidak adanya kerusakan. Oke. Ya, selanjutnya kita akan melakukan penyekenan ya. Yang pertama-tama kita hubungkan dulu OBD-nya, tempatnya. Nah, sampai terdengar suara itu artinya apa? Sudah terkonek ya. Kemudian ini sebelah sini ya. Kita pakainya yang Daihatsu ya, karena di sini sama untuk jenisnya dengan Avanza, dengan Xenia ya. Kebetulan di sini yang support untuk Daihatsu, Mazda ya. Itu ada suara, bisa agak ke ini dan all system ya. Kita hidupkan dulu. Nah, bisa dilihat di sana untuk cek engine lampnya atau milnya mati. Itu berarti menandakan tidak adanya kesalahan atau kerusakan. Kita membaca data streamingnya. Di sini kita engine pilih saja ya. Ini mungkin ada dua. Konfirmasi ya, engine speednya 1140-an ya, throttle 10,2, water temperatur 52 derajat ya. Oke, kemudian kita bikin
atau kita bikin kerusakan atau kita copot salah satu sensor. Ya, kita copot salah satu sensor di sini yang paling mudah aja ya, sini kita fokus, ini kita copot IAT-nya. Ya, kita copot ya. Sensor IAT ya. Dan kita hidupkan. Nah, di sebelah sana milnya ya, milnya menyala, itu artinya apa? Ada kerusakan ya. Terus kita buktikan di sini. Read full code. Nah, di sini terbukti untuk DTC-nya, diagnostic trouble kodenya atau kode kerusakannya P0110, intake signal temperatur sensor atau IATS bermasalah ya. Kemudian kita matikan, kita lakukan perbaikan, kita pasang kembali untuk IATS-nya. Nah, sudah terpasang di sana. Oke, bisa ke sini. Bisa kita hidupkan lagi. Nah, ternyata di sana untuk check engine lampnya masih menyala, milnya masih menyala. Karena apa? Di dalam sistem belum kita hapus ya. Berarti masih terdetek adanya kerusakan. Kita read full kode masih ya. Tadi P0110 IATS-nya bermasalah. Kita hapus dulu, ini bisa difokuskan ya. Ini bisa difokuskan. Clear boot memory. Yes. Oke. Clear full memory is complete. Oke, sudah selesai. Kita buktikan dulu read full kode. Nah, berarti tidak ada ya. Oke, kita lihat di sana sudah mati untuk cek engine lampnya. Oke, itu berarti apa? Untuk penghapusan kode kerusakan atau DTC sudah selesai ya. Oke, kiranya cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.